Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini kita agak excited guys, karena kita di sini akan membahas speaker terbaru dari line up Polytron. Jadi yang sebelumnya tuh udah pernah ada, tetapi sudah tidak produksi lama sekali, padahal peminatnya sangat banyak sekali. Dan kali ini akan keluar satu-satunya satu tipe dari line up ini yang mungkin sih kedepannya bakal booming banget sih. Oke. Nah, untuk unitnya di sini ada soundbar. Jadi soundbar dari Polytron itu banyak banget yang nyari ya, geng. Jadi tipenya yang terbaru di sini yang akan rilis. Ini kita akan mereview sih. Kita akan membahas salah satu fitur-fiturnya aja, karena memang barangnya belum keluar sih. Jadi kita juga belum dapat. Ya mungkin doakan saja ya, geng. Jadi segera dapat barangnya dan kita bisa mereview untuk soundbar. Oke. Untuk tipenya sendiri ada PHT250/SB atau Smart Soundbar. Di sini agak surprise ya, karena di sini biasanya soundbar ya pada umumnya soundbar biasa, tetapi ini ada kata smart yang disematkan di tipe ini. Jadi apa ya kira-kira surprise yang akan diberikan di Polytron di new soundbar PHT250SB ini? Mari kita langsung masuk ke video ulasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi dimensi. Jadi dimensi soundbar yang new, yang terbaru, apalagi yang smart soundbar ini. Untuk dimensi yang ada di soundbar smart yang terbaru PHT250/SB ini, antaranya yang pertama untuk dimensi dari soundbarnya, geng. Jadi untuk dimensi dari soundbarnya di sini ada W kali H kali D, itu ada 960 dikali 110 dikali 61 mm. Jadi kalau kita di perubahan ke cm, jadi bisa dibilang itu ada 96 dikali 11 cm dikali 6 cm. Jadi kurang lebih itu seperti ini, geng. Jadi dari frontnya di sini mempunyai lebar yang lebarnya itu sampai 960 mili atau 96 cm. Jadi sini udah keterangan juga. Untuk ukuran frontnya di sini dia buat lebarnya atau buat panjang, lebih ke panjang ya, geng. Panjang soundbar di sini ada 96 cm. Yang mana untuk 96 cm itu sangat cocok banget untuk ukuran TV 43 up. Jadi kalau 43 yang terbaru itu kan rata-rata sekarang 96 cm, atau untuk up sih oke banget. Tapi kalau pakai yang 43 sih sangat cocok banget karena dia sesuai ukuran dari TV dan soundbarnya. Nah, setelah itu kita bahas dari segi rearnya. Jadi rearnya itu atau di sini D, sehingga dari D atau deep sama dengan tuh panjang atau kedalaman dari soundbar ini ada 61 mm atau 6,1 cm. Terus di sini ada buat top. Top itu dari height tinggi dari bagian depannya, di sini ada 11 cm atau 110 mm. Dan di sini juga ada bottomnya, tampilan bottomnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini ada lubang untuk bracketnya ya, geng. Jadi kalian bisa banget kalau untuk soundbar ini tuh dipasang di dinding, jadi di bawahnya TV itu supaya tampilannya lebih bagus seperti itu. Nah, yang kedua kita akan bahas dari dimensi subwoofer. Jadi dimensi subwoofer itu seperti ini ya, geng. Sudah ada gambarnya. Di sini ada buat height-nya atau tingginya. Tingginya di sini ada 373 mm dengan 37,3 cm. Sedangkan untuk lebarnya di sini bagian depannya itu ada 199 mm atau 19 cm, dan untuk kedalaman atau deepnya itu ada 407 mm atau 40 cm. Jadi untuk ukuran segitu juga lumayan besar ya, untuk ukuran-ukuran seperti itu ya, gengs. Kita masuk ke fitur yang kedua. Di sini dilengkapi dengan 10 speaker. Jadi ini ya biasanya untuk soundbar pada umumnya itu hanya 5.1 terus 4.1, mungkin maksimal di 5.1 ya, geng. Tapi di sini ada 10 speaker yang tertanam di soundbar. Jadi antara lain di sini ada jadi sini speaker tadi kita jelaskan dulu. Di sini juga ada nomor-nomornya udah komplit ya. Di sini juga ada logo untuk 10 speaker. Jadi ada front tweeter, itu ada 2 speaker totalnya. Jadi front tweeter ada 2 speaker, itu untuk ukurannya ada 1 inch, untuk ukuran buat frekuensinya ada 4 ohm, dan untuk kapasitas keluarannya dia sampai 20 watt RMS. Terus yang kedua itu ada sesuai ya, jadi untuk speakernya itu yang kecil kayak gini. Terus yang kedua itu front mid-range speaker, jadi totalnya juga ada 2, jadi sesuai dengan nomornya, jadi nomornya warna kuning itu. Ukurannya di sini ada 140 kali 140 mm. Jadi ukuran dari speaker segitu 8 ohm, dan dia mampu mengeluarkan sampai 20 RMS juga.
Terus ini ada top Twitter yang ketiga itu ada 2 juga. 2 itu di lambangkan nomor 3. Nah, posisinya seperti ini speakernya. Di sini ada 1 inch ukuran juga, terus 4 ohm dan bisa menghasilkan suara sampai 70 watt RMS. Nah, terus yang nomor 4 di sini ada top woofer. Jadi top woofer itu ada totalnya ada 2 speaker juga. Ada 3 inch speaker ukurannya, terus pakai 4 ohm dan untuk suaranya menghasilkan suara sampai 15 watt RMS. Nah, untuk pasif radiator sendiri di sini ada 3 inch, jadi dilambangkan dengan nomor 3. Pasif radiator itu ya hanya speaker pasif aja sih, dan dia tidak menghasilkan keluaran suara. Mungkin nextnya sih akan ditambah supaya dia lebih powerful juga ya, guys. Dan untuk yang keenam di sini ada 2 unit juga untuk ukuran speakernya. Ada 3/4 untuk ukuran inch-nya, ada 6 ohm dan untuk kekuatannya sampai 50 watt RMS. Dan untuk subwoofernya sendiri dia ada 1 unit speaker dengan ukuran 65 inch dengan 4 ohm dan 50 watt RMS. Jadi untuk subwoofernya sendiri sini hampir sama tipis-tipis dengan PMA 9507 ya, guys. Jadi ya tipis-tipis lah perbedaannya. Oke, yang ketiga kita masuk di bagian input output. Jadi input output yang terdapat di bagian belakang biasanya soundbar. Jadi kalau soundbar itu biasanya kan lurus mulus di bagian depan, dan inputnya itu hanya di bagian belakang. Jadi untuk inputnya yang bagian belakang itu antara lain ada yang pertama itu ada DC in dengan voltase itu 24 volts, 5 ampere itu daya listrik atau adaptor. Jadi pakai di adaptor luar. Jadi pastinya itu kabelnya ada kayak kabel ini ya, guys, laptop, cas laptop kayak gitu ya. Terus ini ada USB ini terdiri dari 3 USB, ada yang 1 USB Smart, 2 USB Smart juga, yang ketiga tuh ada USB Music. Yang membedakan di antara ketiga USB ini, untuk USB 1 dan 2 di sini udah support untuk penggunaan mouse, keyboard dan video juga. Jadi kalau pakai HDMI 1 atau 2 kalian bisa menikmati fasilitas-fasilitas untuk USB Smart, misal mau pakai mouse, tambahan keyboard, atau mau mutar video di soundbar ini. Terus untuk USB ketiga itu hanya khusus untuk musik atau MP3, jadi dia bisa dibilang itu USB service only atau hanya melakukan pemutaran di bagian musik aja, dan dia mentok di situ ya, guys. Terus ini ada optical in, jadi audio input dengan kabel optik yang memungkinkan kalian tuh dapat merasakan suara dengan kualitas suara keluaran tuh yang bagus banget, karena dia menghindari atau mengurangi terjadinya noise di speaker ya, guys. Terus yang ketiga di sini ada SPF out, output output. Sini pakai masih yang biasa juga, masih pakai kabel, belum pakai wireless. Ya oke lah, ya kualitas gambarnya, kualitas warnanya itu makin lebih stabil juga sih kalau pakai kabel ya. Yang ketiga di sini yang seterusnya di sini ada aux in, audio in itu pakai jack 3,5 mili atau input dari HP juga sama ya, guys. Terus ini juga ada HDMI RC atau return channel, audio return channel. Di sini bisa buat video out, transfer gambar ke TV juga. Jadi dia bisa auto return channel, jadi atau buat mau nampilin video, nampilin transfer gambar ke TV juga bisa. Terus yang terakhir itu ada LAN connectivity internet, karena memang USB atau karena memang soundbar ini sudah dilengkapi dengan karena memang soundbar ini sudah dilengkapi dengan smart atau sistem Android yang ada di soundbar ini, makanya udah ada buat koneksi LAN supaya jaringan internet yang ada di soundbar ini lebih stabil juga ya, guys. Oke, yang ketiga di sini kita akan bahas spesifikasi produk. Jadi spesifikasi dari soundbar ini seperti apa, gengs? Mari kita langsung masuk ke gambarnya. Jadi untuk spesifikasi dari produk PHT 250 SB ini, yang pertama ada buat power atau daya listrik itu konsumsi wattnya cuma sedikit, ada 35 watt aja. Terus untuk speaker sistemnya atau kondimennya di sini pakai 4.1 channel stereo. Jadi bisa dibilang kalau 4.1 channel stereo itu arah speaker. Jadi kalau di speaker aktif itu atau buat di speaker lain itu buat ini jenis-jenis speaker ya, gengs. Jadi arahnya speakernya itu ada 4 buat speakernya, terus buat 1 untuk buat subwoofernya. Terus ini buat Androidnya sendiri pakai Android yang 9.0p. Jadi di sini juga cukup surprise juga sih. Jadi penasaran banget sih seperti apa untuk tampilan Android yang ada di PHT atau soundbar ini. Terus untuk connectivity-nya di sini ada dari WiFi sama LAN. Terus buat inputnya di sini udah Bluetooth Receive versi 5, jadi udah yang terbaru juga, udah HDMI RC, USB, optical dan aux pastinya. Terus ini buat sound equalizer, jadi soundnya sini terdiri dari 3 way speaker, dari suara high, low, terus suara middle juga.
Terus ada berikan equalizer juga buat settingan suaranya. Equalizernya sini ada buat mode musik, mode movie, mode news, mode game, dan mode flat. Terus ini didukung dengan bass oke atau extra bass juga, dan pastinya sudah didukung dengan surround yang pasti mendukung speaker ini. Dia untuk konsumsi atau untuk kebutuhan bermusik atau berfilm itu mantep banget kalau udah ada surroundnya. Nah, untuk soundbarnya sendiri di sini beratnya ada 4,5 kilo, dengan subwoofer itu beratnya juga 3 kilo. Garansi ada 1 tahun dan output powernya itu ada 160 watt RMS. Remote dapat 2 unit dan udah support untuk screen mirroring atau transmisi gambar dari handphone ke TV. Jadi untuk outputnya sendiri di sini ada 160 watt RMS tipis-tipis dengan seri PMA 9507 ya, gengs, yang memiliki 150 watt RMS. Tetapi kita bisa bandingin gitu, biasa nanti kalau udah dapat 150 RMS 2.1 dibanding 160 RMS 4.1 itu seperti apa bedanya. Nah, kurang lebih begitu dari segi untuk input output atau segi basic dari PHT 250 SP ini. Nah, seterusnya kita akan bahas dari fitur-fitur yang ada di PHT 250 SP ini. Yang fitur yang pertama di sini dilengkapi dengan Android TV. Jadi bukan Android TV ya, guys. Jadi fitur Android yang ada di soundbar. Jadi untuk soundbarnya sendiri di sini dilengkapi dengan Android. Jadi soundbar di sini memiliki prosesor atau yang dilengkapi dengan OS Android dan bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi untuk konsumen bisa mengakses berbagai aplikasi yang tersedia di PHT 250 SP atau smart soundbar ini. Jadi konten Android yang ada atau yang bisa konsumen dapatkan di sini kurang lebihnya ada Mola TV, terus ada Google Play Store juga, ada YouTube dan ada File Manager. Terus ini juga ada buat Google Assistant, screen mirroring, dan browser juga pastinya. Nah, untuk fitur Android ini tuh hampir persis dengan yang TV Android dari Polytron ya, gengs. Tadi tinggal kita lihat aja sih UI-nya nanti sama kayak yang Polytron AD atau yang Polytron AG yang dari UI dari Google, atau yang sama dengan TV atau merek-merek yang lainnya ya, gengs. Nah, terus fitur selanjutnya di sini ada buat fitur-fitur yang ada di soundbar atau di soundbar PHT 250 ini. Di sini ada Android, terus dilengkapi dengan Mola TV dan juga dilengkapi dengan tempered glass body atau touch panel. Jadi kita masuk ke tempered glass. Jadi untuk tempered glass sendiri untuk bagian depannya di PHT 250 atau soundbar ini sudah dilengkapi dengan tempered glass dan touch panel pastinya. Jadi memungkinkan untuk soundbar ini tuh mendapatkan tampilan yang cukup bagus ya, gengs. Jadi sisi atas atau top panel menggunakan material tempered glass serta didesain dengan menggunakan touch panel sehingga menjadikan unit lebih elegan dan mewah. Maksud yang dimaksud touch panel di sini bisa dibilang itu kalau bahasa umumnya itu kayak touchscreen ya, gengs, seperti itu. Terus di sini juga disupport dengan Mola TV. Jadi Mola TV itu hampir sama kontennya yang ada di TV Polytron. Jadi untuk Mola TV di sini ada untuk konsumen bisa mengakses konten hiburan pada aplikasi Mola TV yang telah tersedia lengkap di PHT 250 SP Polytron ini. Jadi channel TV berbayar yang diberikan Polytron dengan bebas biaya langganan selama 1 tahun itu free, gengs. Jadi kalau kalian pembelian soundbar ini, kalian bisa menikmati konten Mola TV itu free selama 1 tahun. Nah, kurang lebih yang ada kalian dapatkan di sini ada 2. Jadi ada video on demand, itu ada Mola Spot. Jadi Mola Spot itu banyak, dibagi dari Mola Spot 1, Mola Spot 2, terus spotnya itu banyak banget. Juga ada di sini ada Mola Movies, terus ada Mola Kids juga, dan ada Mola Living. Sedangkan untuk konten linear di sini ada Mola TV 1, Mola TV 2, Mola terus ada Metro TV, RTV, Jawa Pos, Net TVRI, Kompas TV, dan lain sebagainya. Jadi cukup komplit juga sih, guys, untuk fitur dari Mola TV yang ada di PHT 9 terus ya, PHT 250 SP ini. Oke, kita langsung masuk ke fitur-fitur selanjutnya. Jadi fitur selanjutnya yang ada di sini ada 4.1 channel stereo. Apa itu maksudnya? Kita akan bahas. Jadi untuk 4.1 channel stereo di sini memiliki 4 sisi dengan 4 speaker top woofer. Jadi left, right, dan 2 speaker front mid rack, left atau rack juga, kanan atau kiri, serta ditambah dengan 1 unit subwoofer.
Nah, jadi yang dimaksud 4.1 channel stereo di sini dia dilengkapi dengan dua speaker top woofer. Jadi top woofer itu di bagian top atasnya, terus dilengkapi dengan dua speaker front mid range di bagian depan main range-nya, dan dilengkapi dengan satu unit subwoofer. Jadi menjadikan suara ini menghasilkan 4.1 channel stereo karena dia dua kanan kiri bisa disetting stereo juga. Dan memiliki 4.1 channel stereo serta menggunakan 10 unit speaker menjadikan suara lebih balance dan lebih mantap pastinya, dan juga pasti lebih detail karena dia suara yang dihasilkan cukup banyak banget ya geng, serta dapat menghasilkan suara surround menggunakan film jadi lebih seru menjadi di dalam gedung bioskop. Jadi untuk fitur surroundnya ada di soundbar itu benar-benar ngaruh sih, tidak cuma di soundbar ini ya, soundbar yang lain juga sangat berpengaruh ya geng, seperti itu. Nah, fitur-fitur lainnya yang mendukung soundbar ini juga banyak, gengs. Antaranya itu ada di Google Voice Assistant, jadi di support buat Google Voice Assistant. Kita dari nomor 1 dulu. Ada 4.1 channel stereo, terus di sini ada 6 preset equalizer, terus ada Google Assistant, terus dilengkapi dengan Bluetooth juga, pastinya udah versi 5. Dilengkapi dengan bass OK dan Polytron Audio Connect tak pastinya dan tidak ketinggalan. Dan di sini juga dilengkapi dengan 6 preset equalizer. Jadi 6 preset equalizer itu antaranya ada dilengkapi dengan 6 preset equalizer, yaitu ada music, movie, news, game, flat, dan untuk user juga yang dapat pilih sesuai dengan keinginan atau selera konsumen, dan pastinya itu sesuai tayangan yang dimainkan, jadi bisa menyesuaikan sehingga lebih memudahkan customer atau pengguna itu mengatur equalizer tidak menggunakan secara manual. Jadi tinggal pilih karakter suara yang diinginkan aja, jadi lebih gampang sih, memudahkan pengguna itu lebih enak ya ngatur-ngaturnya. Jadi tidak usah kayak kita harus pengaturan expert nih, bahnya segini, mid range segini, dan lain sebagainya segini. Adanya fitur buat preset equalizer itu memudahkan kalian itu settingan aja. Misal kalian mau movies pindah ke movies, musik pindah ke musik, game pindah ke game. Jadi lebih memudahkan aja ya gengs, seperti itu. Fitur yang selanjutnya dia dilengkapi dengan Google Voice Assistant seperti TV-TV Android pada umumnya yang lain. Jadi untuk Google Voice Assistant di sini dilengkapi dengan Bluetooth Remote Control, cukup memberikan perintah suara kepada Google Assistant untuk membuka aplikasi atau menonton video dan mendengarkan musik. Jadi untuk pengguna itu tidak perlu repot lagi mengetik dan menemukan hal-hal yang ingin dicari. Jadi untuk adanya voice command itu membantu banget sih geng. Jadi kita tinggal ucapkan aja oke Google, atau kita ucapkan aja pencarian untuk lagu-lagu apa, itu mudah banget. Soalnya kita terbantu banget untuk fitur Google Assistant. Apalagi kalau kita yang udah males-males ngetik, atau yang pengguna yang mungkin udah berumur ya, ngetik-ngetik udah agak ya terganggu. Fitur ini sangat berfungsi banget ya gengs. Terus di sini juga ada buat Bluetooth koneksi. Jadi Bluetooth koneksi di sini versinya udah pakai versi 05. Jadi adanya Bluetooth koneksi di sini juga memudahkan kalian itu untuk receive atau menangkap siaran Bluetooth yang dikirim dari smartphone. Jadi untuk memutar musik dari smartphone itu lebih mudah, praktis, dan tanpa ribet atau tanpa kabel tambahan. Jadi tinggal pairing aja ya, zaman-zaman modern seperti ini sih. Jadi era-era sekarang tinggal pencet-pencet aja, suara udah terhubung, dan bisa menghasilkan kualitas juga tidak kalah dengan kabel ya guys. Dan di sini ada fitur seterusnya, di sini ada dilengkapi dengan remote. Jadi remote-nya dapat 2 piece, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi untuk remote-nya sendiri yang ada di sini juga lumayan oke juga. Jadi cukup mengaktifkan tombol bass oke ketika extra bass. Jadi remote-nya kurang lebih tampilan seperti ini, sudah disupport dengan tombol bass oke. Jadi cukup dengan mengaktifkan tombol bass oke atau extra bass agar dapat suara tetap terdengar walaupun di volume rendah, sehingga suara bass lebih mantap, lebih bulat, dan tidak pecah. Jadi sebenarnya fungsi dari bass oke di Polytron, semua speaker Polytron adanya fungsi bass oke di sini. Kalau kalian itu memang nyetel atau buat memainkan musik yang pelan, misal volume di bawah 5, kalian nyalakan fitur bass oke ini tuh kalian tetap bisa menikmati kualitas bassnya. Jadi bassnya tuh kelihatan banget, atau bassnya tuh kerasa banget, kayak dek-dek-deknya gitu tuh kerasa banget. Jadi walaupun kalian pakai suara yang rendah tuh tetap kalian tuh bisa menikmati kualitas bass tuh yang mantap juga. Jadi nggak harus gimana yang ngerepoti tetangga lah, berarti kalau tetangga lintas banter-banter, atau untuk memainkan musik kenceng-kenceng itu kan mengganggu tetangga. Tetapi kalau kalian pakai fitur bass oke ini cukup pelan aja, kalian bisa menikmati suara atau buat kondimen suara itu yang mantap banget ya geng, seperti itu. Nah, begitulah untuk fitur-fitur yang ada di PHT 250 Smart Soundbar ini kurang lebihnya. Jadi cukup
bagus banget sih fitur-fiturnya, jadi tidak sabar kita untuk mendapatkan produknya dan kita mereview dan kita akan mencoba suaranya seperti apa. Oke, dan di sini bocorannya untuk soundbar ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Ya mungkin worth it banget sih kalau untuk harga 3 jutaan dengan spesifikasi yang cukup ciamik itu. Jadi kalau kalian di rumah udah masih punya TV-TV yang belum smart atau TV-TV Android ini masih banyak banget sih, saya rasa kalian cukup tambah soundbar ini bisa mengubah TV kalian menjadi Android dan mendapatkan suara yang experience itu oke banget ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam edukasi dalam speaker. Kalau ada masukan dan lain sebagainya, komen-komen lah di sini. Kita di sini tuh sharing-sharing aja sih. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami di mediareview.official dan follow juga akun media sosial kami, TikTok dan lain sebagainya. Di situ semua support kita, geng, supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Jangan lupa subscribe juga channel ini supaya bisa berkembang dan bisa memberi info-info terbaru untuk kalian semua. Sekian dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di next video.